Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat yang sempurna, nikmat iman, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya kepada kita. Sehingga dengan semua kesempurnaan nikmat Allah itu, kita menjalani hidup ini bukan hanya sebagai hamba, tapi artinya sebagai hamba yang hidup pada umumnya, tapi juga sebagai hamba yang mau rukuk dan sujud kepadanya. Dan mudah-mudahan ya kan, Allah berkehendak dan berkenan untuk menjaga atau memberikan semua nikmat itu kepada kita hingga kita berjumpa dengannya. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemauan dan kehendak untuk menjaga semua nikmat itu hingga ketika kita berjumpa dengannya, kita berjumpa dalam keadaan rukuk dan sujud kepada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV, ya, dan mudah-mudahan juga tentunya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dalam majelis ini, majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah, maka mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita di dalam surganya kelak bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, di pertemuan yang lalu ya, kita masuk ke dalam poin masih dengan apa? Dengan semangat eh, menjaga semangat hijrah ya di dalam hidup kita. Kita masuk ke dalam belajar akhlak dari hijrah Rasulullah dan kaum muslimin. Dan ketika belajar akhlak ini nanti ada 4 akhlak utama yang akan sama-sama kita bahas ya. Dan kita sudah membahasnya satu ya di pertemuan yang lalu, kan, yaitu tentang sebarkan salam. Kenapa sebarkan salam dan kenapa 4? Karena memang eh, 4 amalan ini disampaikan oleh Rasulullah, ya kan, di dalam sebuah hadisnya, ya, hadis yang dikeluarkan di di dalam kitab Sahih Muslim, dalam Sunan Ibnu Majah, juga di dalam Musnadnya Imam Ahmad, yaitu ketika Rasulullah tiba di kota Madinah, saat kaum muslimin dan manusia penduduk Madinah itu berkumpul, Rasulullah saat itu berpidato menyampaikan pesannya. Dan pesannya itu berisi 4, ya, 4 hal. Yang 4 hal ini semua berkaitan dengan akhlak. 3 berkaitan dengan hablum minan nas dan 1 berkaitan dengan hablum minallah. Yang berkaitan dengan hablum minan nas sudah kita bahas 1 kemarin. Itu ketika Rasulullah katakan ayyuhan nas afsyus salam. Ya, wahai manusia, sebarkanlah salam. Dan kita sudah bahas ya cukup detail lah di pertemuan yang lalu. Ya. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas yang kedua. Setelah Rasulullah katakan afsyus salam, lalu Rasulullah mengatakan wa'atimut ta'am. Dan eh, berbagilah makanan atau berikanlah makanan. Tentu konteksnya ya kan, dimaknai di dalam hadis ini kepada orang-orang yang membutuhkan atau kepada orang miskin, ya, fakir miskin. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang eh, memberi makan ya, memberi makan atau berbagi makanan, ya kan, wa'atimut ta'am, ya kan, memberi makanan kepada orang-orang yang memang membutuhkan makanan, orang-orang yang fakir, orang yang miskin, yang mungkin untuk makan mereka mengalami kesulitan. Jadi untuk makan saja mereka mengalami kesulitan. Ini menjadi salah satu amalan dalam konteks hablum minan nas yang banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi. Ini merupakan salah satu amal yang posisinya tuh luar biasa, ya, posisinya tuh masya Allah gitu. Bahkan kalau kita buka di dalam bab-bab fikih gitu ya, ketika membahas tentang kafarat misalnya, ya, kafarat puasa Ramadan,
kemudian kafarat orang yang umroh ataupun haji, ya kan, dan yang lain-lainnya, maka di antara bentuk kafaratnya itu biasanya ada alternatif pilihan tuh. Pertama A, jika tidak bisa A, maka B, jika tidak, maka C. Nah, salah satu di antara alternatif kafarat itu selalu ada, ya kan, babnya adalah memberi makan orang-orang miskin. Gitu. Jadi kalau bab puasa misalnya kafaratnya memberi makan, ya misalnya orang yang melakukan hubungan suami istri ya, suami istri tentunya ya, suami istri yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, maka dia bukan hanya wajib mengganti puasa yang batal gara-gara hubungan suami istri di siang hari itu, tapi bahkan dia juga terkena kafarat gitu. Nah, kafaratnya bukan hanya satu diganti satu, tapi satu hari yang batal itu diganti dengan 2 bulan berturut-turut berpuasa gitu. Nah, 2 bulan berturut-turut berpuasa ini jika tidak mampu dilakukan, salah satu alternatifnya adalah yaitu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Gitu. Sesuai, jadi satu hari itu satu orang fakir miskin. Maka kalau 2 bulan berturut-turut berarti kan 60 hari, maka 60 orang fakir miskin. Atau misalnya ketika kita bicara kafarat haji juga gitu ya, dalam konteks misalnya ada yang terlarang sehingga kemudian kita harus bayar dam, maka di antara wujud dam itu sebagai kafaratnya adalah memberi makan, ya kan, 10 orang miskin, ya kan, atau yang sejenisnya. Nah, artinya dia dijadikan salah satu komponen dalam sebagai bentuk kafarat gitu atas eh, dalam tanda petik ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa memberi makan orang miskin itu menjadi amalan yang spesial gitu, sehingga dia selalu menjadi alternatif ya kan, di dalam menembus kafarat. Gitu. Dan kalau kita buka di dalam Al-Quran gitu, atau dalam hadis Nabi juga kita akan banyak sekali menemukan dan pembahasan-pembahasan tentang memberi makan ini, baik yang sifatnya targhib gitu ya, eh, motivasi-motivasi kan, ataupun ganjaran-ganjaran, bukan ganjaran, tapi balasan-balasan terhadap orang yang memberi makan itu luar biasa, maupun yang pendekatannya tarhib, berupa ancaman-ancaman atau hal-hal yang menjadi konsekuensi jika seseorang itu tidak memberi makan, nggak peduli dengan orang miskin, dengan tidak memberi makan kepada mereka, atau bahkan tidak tidak mengajak orang lain untuk berbagi makanan dengan orang miskin. Contoh misalnya sahabat asatif yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran misalnya, di dalam surah Al-Fajr, ya kan, ayat yang ke-18. Allah mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Ya, ini Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang eh, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, yang salah satunya itu cirinya, ya kan, di antara mereka lah wala tahadduna ala ta'amil miskin. Tidak tidak tahaddu itu tidak saling mengajak gitu. Tidak saling mengajak untuk memberi makan kepada orang miskin, ta'amul miskin. Artinya kalau babnya tidak saling mengajak, ya, tentu orang-orang yang ngajak orang lain ngasih makan orang miskin pasti pasti ya, ya. Walaupun mungkin eh, tidak 100%, tapi umumnya orang kalau ngajak orang melakukan sesuatu, setidaknya dia sudah melakukan sesuatu itu, atau setidaknya dia akan menjadi pelaku saat dia ngajak orang lain itu, gitu. Menjadi pelaku sesuatu tadi. Maka ketika dia mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin, maka pastilah dia sudah memberi makan orang miskin. Atau setidaknya minimal dengan dia ngajak orang lain itu, maka pada saat itu dia pun akan menjadi pemberi makan orang miskin bersama dengan orang yang diajaknya. Diajak untuk berbagi tadi. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Nah, jadi uh, sampai sampai bahkan gitu di antara ciri ya kan, orang yang
akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah itu salah satunya adalah mereka itu adalah orang-orang yang tidak saling mengajak gitu untuk memberi makan orang miskin. Jadi bahkan tidak cukup sekedar memberi makan, tapi dia juga ngajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita sudah ngasih makan orang miskin, maka kemudian yuk kita dalam tanda petik gitu, kita kampanyekan untuk yuk kita berbagi dengan orang miskin, ngajak orang lain. Karena apa? Karena pasti jumlah orang miskin banyak dan tidak semua orang miskin bisa kita beri makan jika kita sendirian. Tapi jika kita bersama-sama mengajak yang lain, maka jumlah orang miskin yang bisa diberi makan pasti akan lebih banyak. Dan ketika dia diberi makan, maka terentaskanlah kelaparan. Ya, terentaskanlah kondisi lapar dia di hari itu. Ya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Atau misalnya di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-44, Allah juga mengatakan, "Walam nakun nut'imul miskin." Ya, kata Allah, dan ini tentang orang-orang lagi nih, orang-orang yang juga penghuni neraka, orang-orang yang berdosa, ya kan? Di mana mereka itu mengatakan, "Walam naku nut'imul miskin." Dan kami tidak tidak pula memberi makan orang miskin. Jadi di antara keburukannya, salah satunya adalah itu tidak memberi makan orang miskin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya misalnya dengan di dalam ayat lain misalnya ada di dalam surat Al-Haqqah, ada di dalam surat Al-Ma'un, ada di dalam surat Al-Balad. Seperti apa? Kita akan lanjutkan nanti tentunya setelah yang berikut itu. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih bersama saya Arsal Syah di dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung lagi ya sesi yang awal tadi. Jadi betapa pentingnya, betapa istimewanya, ya kan, amalan, ya kan, atau akhlak hablum minan nas dalam wujud amalan berbagi makanan ini. Gitu. Bahkan tadi saya disebutkan juga di dalam surat Al-Haqqah misalnya. Ya. Dalam surat Al-Haqqah itu dimulai dari, saya mau memulainya dari ayat 30-nya. Ya. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhuhu faghullu, tsummal jahima sallu, tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Innahu kana la yu'minu billahil 'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah mengatakan khudhuhu faghullu. Ini sama nih tentang orang-orang yang dia akan masuk ke dalam neraka. Dan ketika dia hendak digiring masuk ke dalam neraka, kata Allah kepada malaikatnya, "Khudhuhu faghulluh." Pegangin tuh orang, gitu kan ya. Tangkap dia lalu pegangin, kemudian ikatlah, belenggulah tangannya itu di lehernya gitu, dibelenggu, ya. Udah kayak tahanan begini, kayak tawanan gitu, diikat di lehernya. Kata Allah, "Khudhuhu faghulluh." Tangkap, pegang dia, ikat tangannya itu di lehernya. Summal jahima sallu. Kemudian kata Allah, jadi udah diikat, dipegangin, dipiting lah. Dulu kan kata-kata piting sempat ramai itu. Ya. Udah dipiting, nggak bisa ngapa-ngapain, terus diikat pula tangannya ke lehernya. Nggak selesai. Kata Allah, "Summal jahima sallu." Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi bahkan menderita, tersakiti sebelum dimasukkan ke dalam neraka gitu. Dipiting dulu, diikat dulu tangannya, baru kemudian dimasukin ke dalam neraka.
Jadi bahkan masuk ke dalam neraka pun dalam keadaan terikat dia. Ya. Lalu kata Allah, "Tsumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquh." Kata Allah, kemudian belitlah dia. Ya, dibelit. Ya. Ya, kalau diikat itu kan diikat biasa. Kalau dibelit itu kan dibelit ya. Kalau bahasa orang Betawi dibelit itu dilinting ya. Di apa? Dililitin gitu. Ya, dililitin itu bukan hanya diikat satu tangannya tapi dibelit gitu, dililitin gitu. Ya, kayak ngebelit ngebelit mumi lah ya seperti itu. Dan kata Allah, "Summa fi silsilatin zar'uha." Kan lalu belitlah dia dengan rantai gitu. Dengan rantai, tentu rantai di neraka adalah rantai yang terbuat dari api neraka gitu. Kan. Yang rantai itu kata Rasul, kata Allah, "Sab'una zira'an fasluquh." Yang panjangnya itu 70 hasta, sahabat asat itu. 70 hasta. Ya, satu hasta itu kurang lebih seukuran ini nih, ya, dari ujung jari sampai ke siku. Ada juga yang menyebut ya tulang hasta, ya kan, dari sini sampai ke siku. Sehingga kisarannya satu hasta itu antara 30 sampai 50 cm. Kita ambil yang pendeknya lah 30 cm. Eh, Kalau mau jajal gitu ya, mau coba, eh, ambil tali rafia di rumah, ya kan, terus ukur sepanjang, kan kalau 70 hasta berarti kan 70 kali 30 cm kan, karena satu hastanya misalnya kita ambil yang 30 cm. Berarti kan 70 kali 30 cm berarti 2100 cm. 2100 cm kalau jadi meter dibagi 100 berarti kan 21 meter. Itu kali pakai yang 30 cm. Kalau pakai yang satu hastanya 50 cm berarti 50 kali 70 35 meter. Nah, ambil tali gitu, tali rafia sepanjang 21 meter gitu minimal atau 35 meter. Lalu belitin ke tubuh kita, ikat. Ya, dimulai ujungnya diikat di jempol kaki lah misalnya. Nah, dari jempol kaki kemudian dililitin ke telapak kaki, lilitin ke kaki gitu ya, ke tulang kering, ke betis, naik sampai ke lutut, lalu ke paha, lalu ke pinggang, lalu ke dada. Jago kalau kalau seandainya kalau seandainya itu tali tidak tidak membelit kita sampai kepala gitu. Ya. Itu itu mengerikan sahabat Asa TV. Gitu. Di rantai yang terbuat dari api neraka, panjangnya 21 sampai 35 meter, lalu dibelitin ke tubuh kita. Yang dia akan menutup seluruh tubuh kita. Akhirnya benar-benar kayak mumi gitu. Kayak mumi yang ketutup karena dibelit dengan rantai. Ya. Tapi kemudian rantai itu api gitu. Di dalam api, neraka itu api. Di dalam api dibelit dengan rantai api. Coba. Itu lebih dari diungkep. Ibarat makanan, lebih dari diungkep. Makanan diungkep aja matang gitu. Nah, gimana nih bukan diungkep, tapi langsung diapiin gitu. Kalau diungkep itu kan, dia ditaruh di atas panci, ya kan? Yang mungkin seperti dikukus di bawahnya air, atau kalaupun enggak, ditaruh di dalam panci, dibungkus gitu kan. Kemudian di bawahnya api yang menyala memanasi pancinya. Lah kalau ini apinya kena langsung, nggak ada panci. Kita di neraka tuh kita nggak ditaruh di dalam panci gitu. Tapi langsung dimasukin ke apinya, terus dibelit dengan rantai yang dari api juga. Ya, itu bukan bukan mateng lagi. Itu udah gosong, geseng gitu. Bahkan mungkin dia hancur jadi debu. Sahabat Asa TV yang dimulai. Ngeri kita membayangkan itu. Bahkan kemudian siapa mereka yang diperlakukan seperti itu, kata Allah, innahu kana la yu'minu billahil azim. Ya. Sesungguhnya dia itu orang yang diperlakukan seperti itu di neraka, kata Allah, ya kan? La yu'minu billahil azim. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak mendorong, mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi
Nggak cukup tadi saya bilang, nggak cukup kita ngasih makan orang miskin, tapi kita juga harus ngajak orang lain gitu. Untuk yuk kita sama-sama ngasih makan orang miskin, yuk kita peduli dengan orang miskin. Untuk dengan cara apa? Memberi dia makan. Karena makan itu penting. Eh, Kita nggak mungkin nasihatin orang lapar. Orang lapar itu kebutuhannya adalah dikasih makan. Nah, ketika dia udah kenyang dikasih makan, dinasihatin lebih mudah. Bahkan akan lebih mudah diterima. Kenapa? Yang nasihatin yang ngasih dia makan. Ketimbang ngasih makan, enggak dinasihatin. Yang ada dia bilang, ah lu gue butuh makan, lu kasih nasihat, gue kenyang kagak gitu. Yang ada telinganya ampok gitu kalau orang Betawi bilang. Ya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperlakukan seperti itu di neraka adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah plus mereka orang-orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan bahkan kemudian ya kan, Allah katakan eh, apa di ayat berikutnya gitu. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Ya kan. Maka tidak ada seorang pun teman baginya pada hari ini. Ya. Jadi Allah udah diperlakukan kayak gitu, nggak ada temen pula gitu. Ya siapa pula yang mau nemenin di neraka? Yang mau nemenin diperlakukan seperti itu kan pasti kagak ada. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan wala ta'amun illa min ghizlin dan tidak ada pula makanan sedikit pun baginya kecuali darah dan nanah. Jadi yang dia berlimpah makanan di dunia, tapi dia nggak mau berbagi makanan kepada orang miskin, nggak mau ngajak orang lain untuk berbagi makanan kepada orang miskin, di akhirat nanti dia nggak punya makanan. Di neraka nanti dia nggak punya makanan, sekalipun ada makanan yang dihidangkan bagi dia, kan tidak lain adalah darah dan nanah. Siapa yang mau makan darah dan nanah? Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Tapi kemudian kata Allah, la yakuluhu illal khati'un. Yang tidak memakannya, tidak memakan darah dan nanah itu illa khati'un, kecuali orang-orang yang berdosa. Ya. Artinya apa? Karena mereka di dalam neraka berarti mereka orang yang berdosa. Jijik melihat darah dan nanah dihidangkan, tapi akhirnya mereka makan juga. Mereka makan juga. Nauzubillah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Semoga Allah lindungi kita dan jauhkan kita dari orang-orang menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Apalagi yang berikutnya kita sambung setelah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Kita sambung lagi ya. Ini makin panas nih. Soalnya ngomongin neraka ya panas. Cuma cuma mungkin sahabat Asa TV juga bertanya, ini Ustadz ngomongin neraka panas dengan segala siksaannya kok ketawa-ketawa ya? Ya sebenarnya bukan ketawa berarti menertawakan neraka enggak, tapi menertawakan diri sendiri. Gitu. Ya Allah malu kita, malu saya. Ya Allah seandainya ya Allah menertawakan tuh kok udah jelas-jelas kayak begitu kok masih enggan ya gitu. Kan lucu jadinya. Orang tahu ya kan akibatnya apa, keburukannya apa jika dia tidak tidak memberi makan orang miskin. Tapi kemudian tahu akibatnya apa, mengerikan, tapi dia masih nggak melakukan. Kan lucu jadinya gitu. Sahabat Asa TV. Jadi bukan sama sekali dalam rangka tertawa-tertawa membahas enggak, tapi lebih miris, tertawa miris terhadap diri sendiri. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam ayat lain misalnya, di dalam surah Al-Ma'un, ya, dalam surah Al-Ma'un Allah mengatakan kepada kita, ya, saya yakin surat Al-Ma'un mah semua kan hafal, ya. Allah mulaikan di ayat pertama itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kata Allah. Apa ara'aital ladzi, tahukah kamu, ya kan, orang-orang yang yukadzibu biddin, mendustakan agama. Jadi Allah sedang bicara tentang pendusta agama. Dia beragama Islam, dia mengaku berislam, tapi ternyata dia dusta dengan keislamannya. Siapa mereka? Kata Allah di ayat berikutnya, ayat keduanya Allah sebutkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Orang yang pendusta agama itu adalah mereka itu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang ya nggak peduli, nggak punya perhatian terhadap anak yatim, ya, terhadap anak-anak yatim. Lalu ayat ketiganya Allah katakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mau yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Lagi-lagi babnya bahasanya itu tidak menganjurkan orang lain. Artinya dia pasti sudah jadi pelakunya. Tapi kemudian tidak cukup dia menjadi pelaku pemberi makan orang miskin, tapi dia ngajak orang lain untuk yuk kita sama-sama berbagi. Sama. Jadi cukuplah dikatakan pendusta agama, ya, jika dia nggak peduli sama anak yatim, jika dia tidak mau berbagi makanan, ya kan, kepada orang miskin. Definitif loh disebutnya makanan, gitu, ya kan, to'am, ya kan. Sahabat Asatif yang dimuliakan. Jadi memang secara khusus nih, kan kalau berbagi kepada orang miskin bisa ngasih infak, sedekah, gitu kan, ya, atau zakat kita diberikan. Tapi ini lebih khusus lagi, itu makanan. Baginya itu makanan. Sahabat Asatif yang dimuliakan. Makanya dalam satu riwayat kan juga Rasulullah mengatakan bahwa di antara bentuk seseorang itu seakan-akan sudah memiliki dunia adalah ketika di hari itu dia memiliki makanan. Jadi orang yang tidak memiliki makanan itu, ya Allah, seakan-akan dunia itu jauh dari dia, dunia itu tidak dia miliki. Maka supaya ya kan, dia merasakan itu, bagilah dia makan. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu. Atau misalnya, ya, misalnya kalau kita bicara di dalam surah Al-Balad, ya, surah Al-Balad ayat 11 ya kan, sampai 14. Ya, di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya, "Fala qatahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Allah mengatakan kepada kita, "Fala qatahamal 'aqabah." Maka tidakkah sebaiknya, ya kan? Tidakkah sebaiknya dengan harta yang dimilikinya itu dia, ya kan, siapapun dia, seseorang itu menempuh jalan yang aqabah. Yang kemudian diterjemahkan jalan yang Aqabah ini adalah jalan yang mendaki dan sukar dan sulit. Jadi, maka tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan yang mendaki dan sulit dengan hartanya itu? Kata Allah. Lalu kata Allah lagi, wa ma adraka mal aqabah. Dan tahukah kamu apakah Aqabah itu? Apakah jalan yang mendaki dan sulit itu? Jadi Aqabah itu sebuah nama yang kemudian ditafsirkan, ya kan, di dalam Al-Quran, di dalam terjemahan itu dengan sesuatu yang mendaki dan sulit. Maka kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya kan, itu ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Aqabah itu sesungguhnya adalah sebuah gunung yang ada di neraka. Ya, sebuah gunung yang ada di neraka, yang ada di neraka Jahanam, yang tinggi sekali. Ya, kalau gunung tinggi berarti kan dia didaki kan. Dan mendaki itu pekerjaan yang sulit. Pada saat itu. Tapi sesulit-sulitnya mendaki, gitu. Kita mendaki misalnya yang dekat lah kalau dari sini gitu, yang dekat misalnya Gunung Salak, ya, di Bogor. Gunung Salak itu kan ada 2 puncak.
Puncak pertama tingginya 1.800 meter, puncak kedua 2.000 kalau tidak salah, 2.000 meter. Nah, tapi walaupun dia termasuk gunung terpendek, tapi juga nggak semua orang sampai ke atas sana. Dan nggak semua orang yang sudah mencoba ke sana bisa sampai di atas gitu. Karena payah, nggak mudah, dia mendaki dan sulit. Padahal sesulit-sulitnya mendaki Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango atau gunung apapun, pasti pasti pemandangannya indah gitu. Jadi sambil mendaki itu kita lihat pohon-pohon rimbun gitu. Bahkan sesekali kita lihat ada burung terbang, mungkin ada monyet lompat-lompatan gitu. Kita lihat view dari ketinggian itu, view yang luar subhanallah gitu, indah gitu. Sehingga capek kita tapi kita terhibur gitu. Belum lagi apa? Makin tinggi biasa suhu makin makin sejuk kan. Ya, sehingga kita nggak kegerahan. Kesejukan itu mengurangi keletihan kita ketimbang panas. Ya. Tapi itu pun dengan segala segala hal itu, nggak semua orang bisa mendaki gunung gitu. Nggak semua orang bisa mendaki. Apalagi jika gunung itu ada di neraka jahanam, sahabat Asati. Gunung itu ada di neraka jahanam dan pasti tingginya lebih tinggi daripada Gunung Salak gitu. Coba bayangkan. Udah mendakinya sulit, ditambah lagi pemandangan yang nggak ada bagus-bagusnya. Bagus apanya di neraka gitu, pemandangan yang dilihat. Api saja yang menyeramkan, yang penghuninya disiksa juga menakutkan. Ya. Yang ada apa? Udah kita payah mendakinya, makin payah, makin capek gara-gara dikasih pemandangan yang horor gitu. Udah gitu apa? Suhunya kan boro-boro sejuk, ya kan apalagi dingin. Yang ada panas dan panasnya luar biasa. Udahlah kita capek, payah, terus suhunya panas, udah makin habis gitu. Ya, bukan keringetan lagi. Udah nggak keluar keringat, bahkan mungkin yang netes apa? Ya, kan? Lemak-lemak dan kulit tubuh kita yang ngeletek gitu menetes dari tubuh kita. Nauzubillah. Artinya kata Allah, eh, tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu seseorang itu menempuh jalan yang seperti itu, yang mendaki dan susah gitu, berat gitu. Lalu kata Allah, "Wa ma adraka mal aqabah." Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki dan sulit itu? Ada dua, kata Allah. Fakku raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak. Jadi membebaskan budak itu adalah amal, ya kan? Amal yang berkaitan dengan harta gitu. Karena kan Allah lagi bicara tentang apa seseorang dengan hartanya untuk melakukan sebuah amal yang besar gitu, yang sulit. Nah, amal yang sulit itu adalah membebaskan budak yang pertama, kata kata Allah. Dan memang membebaskan budak itu bukan pekerjaan yang mudah, sahabat Asa TV. Ya, membebaskan budak itu apa istilahnya? Balik lagi kita kalau bicara tentang kafarat gitu tadi berbagi makanan itu termasuk bagian dari banyak kafarat. Membebaskan budak itu justru lebih alternatif pertamanya. Orang yang tadi misalnya berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Kafarat utamanya adalah dia mengganti 2 bulan berturut-turut, ya kan? Atau kalau nggak bisa dia, ya kan, memberi makan, ya kan? Apa? Mohon maaf, bukan itu, tapi kafarat bab kafarat terkait dengan haji dan umrah. Ketika dia melakukan kesalahan atau melanggar yang menjadi kewajiban di dalam haji ataupun umrah, kan dia harus bayar dam. Gitu. Nah, dam itu wujud pertamanya adalah membebaskan budak. Sahabat Azza TV, membebaskan budak. Jadi membebaskan budak itu amal yang luar biasa. Dia menjadi alternatif pertama. Sahabat Azza TV yang dimuliakan. Dan salah satu sahabat Nabi yang punya semangat membebaskan budak besar itu bahkan boleh bisa dikatakan sebagian besar hartanya dihabiskan untuk membebaskan budak dari kalangan kaum muslimin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang hartanya itu banyak dipakai untuk membebaskan kaum muslimin yang budak agar nggak disiksa sama majikannya, maka dibebaskan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Bahkan Bilal bin Rabah itu dibebaskan dengan harga yang sangat tinggi, sahabat Asatid. Ya, ketika melihat Bilal disiksa, Abu Bakar mendatangi majikannya Bilal dan mengatakan, ya kan, lepaskan dia, aku akan beli dia, aku akan bebaskan dia. Lalu majikannya, ya kan, awalnya nggak tertarik gitu kan. Kata Abu Bakar, aku akan bayarkan dia dengan harga yang tinggi. Nah, pada saat itu dia mulai tertarik majikannya. Emang ente mau bayarin berapa?
Kata Abu Bakar, aku akan bayarkan dia 5 kali lipat daripada harga yang semestinya. Oh, majikannya Bilal ini agak kaget juga. Karena ibaratnya apa? Walaupun Bilal termasuk budak yang mahal karena dia masih muda, dia kekar, dia kuat, tapi karena dia masuk Islam, maka udah nggak dipandang oleh majikannya, disiksa, turun harganya. Tapi kemudian namanya orang Quraisy gitu kan, nama harta juga, ya siapapun manusia sama harta kan pasti suka. Lalu dia iseng aja, dia bilang, wah 5 kali lipat mah kurang. Kan? 10 kali lipat, kata majikannya bilang. Langsung dikeluarin duit sama Abu Bakar. Keluarin dinarnya, dibayarkan 10 kali lipat. Kaget majikannya. Gile juga nih orang. Gitu, gampang bener. Ngeluarin. Tapi begitu dibayarin, kemudian majikan, dibebaskanlah Bilal. Kemudian mantan majikannya Bilal itu eh, pengen pengen saywar kepada Abu Bakar, agar Abu Bakar tuh nyesel gitu. Bayar segitu. Kata mantan majikan Bilal apa? Ya, sesungguhnya, jika seandainya kau bayarkan kurang dari harga semestinya pun, misal sebutlah setengah dari harga semestinya, ya kan? Maka sesungguhnya dia bisa aku berikan untukmu. Jadi kalau orang kan dia bilang, wah tahu gitu mah setengahnya aja tadi ngapain 10 kali lipat. Dia berharap itu membuat Abu Bakar menyesal. Tapi ternyata dia salah. Dia nggak kenal Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kata Abu Bakar. Jika seandainya kau meminta tebusan lebih besar daripada 10 kali lipat sekalipun, aku akan bayarkan. Jadi bukan bukan Abu Bakar yang dibikin nyesel, tapi justru mantan majikannya Bilal itu yang dibikin kaget dan nyesel. Wah, tahu gitu saya minta 100 kali lipat, kata dia. Ibaratnya tuh seperti itu. Kalah saywar dia sama Abu. Dan Abu Bakar, di mana-mana orang ketika dia membebaskan budak, maka budak itu menjadi milik dia. Tapi Abu Bakar tidak. Dia berhak memiliki Bilal yang sudah dia bebaskan. Dia berhak menjadikan Bilal sebagai budaknya. Tapi dia tidak lakukan itu. Begitu dibeli Bilal, langsung dimerdekakan sama dia. Dibebaskan. Kau bebas kali ini Bilal. Saat ini juga kau bebas. Itu luar biasa, sahabat. Nah, tapi bukan hanya faktur raqabah, kata Allah. Ya kan? Amal yang luar biasa itu, yang seperti mendaki ya kan, gunung atau ketinggian yang sulit itu. Yang keduanya amalnya adalah amun fi yaumin zi masghabah. Memberi makan kepada orang ya kan, di hari kelaparan. Ya. Dan kata masghabah itu di dalam tafsir juga disebutkan. Makna masghabah itu bisa maknanya hari kelaparan, bisa maknanya hari di mana makanan sulit didapat, bisa juga bermakna hari di mana ketika itu mungkin makanan ada, tapi karena daya beli orang rendah, sehingga orang sulit untuk membelinya, mendapatkan. Artinya apa? Memberi makan orang lain di saat makanan itu susah. Jadi memberi makan itu adalah amalan seperti mendaki Gunung Akobah. Nggak gampang ngerjainnya. Nah, amal itu kan al jaza min jinsil amal, kan begitu kaidahnya. Balasan itu tergantung dari tingkat kesulitan amal. Jadi kalau amal yang makin sulit, pasti balasannya makin besar. Jadi salah satu amalan yang paling sulit dilakukan seperti mendaki gunung Akobah gitu. Salah satu yang paling sulit amal itu adalah memberi makan orang di hari di mana orang sulit mendapatkan makanan. Dan pasti balasannya luar biasa dan pasti pelakunya Allah angkat derajatnya di atas kemuliaan yang tinggi. Sahabat Asa TV, kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ya kan kita sambung lagi ya, masih bersama saya Hans Alsya dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Kita sambung sahabat. Jadi dari uraian tadi sebelum ini, ayat-ayat Allah yang menceritakan tentang kedahsyatan dan keutamaan dari berbagi makanan, terlebih kepada orang miskin, itu menunjukkan, wah amalan ini luar biasa. Jadi pantaslah kemudian Rasulullah menjadikannya salah satu pesan kepada kaum muslimin dan manusia pada saat itu ketika beliau baru betul sampai di kota Madinah. Tidak menyampaikan pesan yang lain, ya, tapi hanya menyampaikan 4 pesan saja, 4 pesan terpilih, yang 4-empatnya adalah pesan utama, yang salah satunya adalah berbagi makanan kepada orang miskin, termasuk di tentu yang utamanya. Sahabat As-Satif yang ini. Nah, tapi lagi-lagi dia wa'atimu ta'am itu bukan hanya bermakna berbagi makanan kepada orang miskin, tapi juga berbagi makanan kepada siapapun. Semangat berbagi makanan. Dan ini dibuktikan, ya kan? Dibuktikan di dalam banyak sirah nabawiyah. Bahwa contoh misal di dalam hadis Nabi juga dikisahkan kan tentang bagaimana Rasulullah katakan kalau kita masak gitu, masak sebutlah masak sop gitu, maka perbanyaklah kuahnya, bukan banyakin airnya ya. Karena kalau air nggak ada rasanya, tapi kalau kuah sop kan ada rasanya. Gitu. Artinya banyakin kuahnya itu setidaknya air itu jadi air 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 kari gitu, kari daging. Ya, ya mungkin dagingnya hanya 2-3 potong karena daging yang kita masak juga nggak banyak. Lain hal kalau daging yang kita masak banyak gitu, maka baginya tentu juga sebanding dengan yang dimiliki. Tapi kalau yang kita masak dagingnya nggak banyak, maka setidaknya mungkin ya dagingnya 1-2 potong, tapi kuahnya dibanyakin. Gitu. Karena apa? Karena setidaknya kuah itu kalau diguyurin ke nasi gitu, ya kan? Itu enak makannya. Ya, kalau orang Betawi bisa diuyuk gitu ya. Itu enak, sahabat. Artinya apa? Berbagi makanan. Ya, banyakin untuk dibagi kepada siapa? Kepada tetangga, orang terdekat gitu. Sahabat Asati. Atau misalnya di dalam kisah gitu, dalam sirah Nabawiyah kan disebutkan juga bagaimana misalnya seorang Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu sahabat yang sering ngajak makan kaum muslimin. Ya, neraktir kalau bahasa kita. Ya, dalam satu kisah disebutkan salah satu yang pernah beliau lakukan, beliau menyiapkan hidangan makanan di rumahnya, banyak sekali hidangan, dan kemudian dia ngajak penduduk Madinah. Jadi bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya tetangga kiri kanan. Ya kan, penduduk Madinah dijamu sama dia di rumahnya, diundang makan. Gitu. Dan itu bukan sekali 2 kali Abdurrahman melakukannya. Dan bukan hanya orang miskin, siapa saja yang undang makan. Sahabat Asatidz yang dimuliakan Allah. Jadi mental orang beriman itu mental traktir, bukan minta ditraktir. Gitu. Jangan nanti kan kayaknya seringnya kan begitu. Begitu ada yang ulang tahun, woi ada yang ulang tahun nih, ya kan? Lumayan deh gitu. Ya, kita bisa makan kebuli nih, gitu. Traktirannya gitu. Tapi giliran dia yang ulang tahun, apa kata dia? Nih hari ini gue ulang tahun nih gitu. Siapa mau traktir gue nih? Gitu. Jadi orang lain ulang tahun dia minta ditraktir, kalau dia yang ulang tahun dia yang minta ditraktir juga. Momen itu semangatnya semangat mentraktir. Mentalnya tuh mental ngajak makan, bukan minta diajak makan. Sahabat Asatidz mulai kan. Gimana? Dengan siapa saja. Atau misalnya kisah di dalam perang Ahzab. Ya, ketika dalam keadaan paceklik kan pada saat itu. Sehingga para sahabat kaum muslimin dan juga Rasulullah itu sampai meletakkan batu kerikil ya kan di balik ikat pinggangnya, sabuknya untuk agar bisa menekan perutnya sehingga rasa lapar itu berkurang lah terasanya. Mana pada dan udah gitu mereka harus kerja pula, gitu kan? Bikin parit yang panjang ujung ke ujungnya 8 kilometer, dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Coba ya. Yang kerja dalam sebuah riwayat itu dikisahkan ada sekitar 2.000 hingga 3.000 orang yang kerja gali parit itu. Nah, ketika di tengah kondisi seperti itu, ada salah seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah, kemudian berbisik. Ya Rasulullah, kan aku di rumah ada seekor anak kambing dan sedikit adonan roti. Nah, aku sama istri berniat untuk mengundangmu ya. Jadi ngundang Rasul doang, makanya ngomongnya bisik-bisik.
berniat mengundangmu untuk makan di rumah kami. Ya. Ya. Kan Rasulullah bukan orang miskin. Ini bukti bahwa ya, berbagi makanan itu bukan hanya kepada orang miskin. Gitu. Tentu kepada orang yang membutuhkan makan itu lebih utama. Tapi bukan hanya itu. Ya, kepada siapapun kita berbagi makanan. Gitu. Ketika Rasulullah diajak, kata Rasul, ya sudah kamu pulang deh. Gitu. Tolong disiapin. Nah, baru aja dia mau balik nih sahabat. Rasulullah kemudian menyuruh ke semua yang kerja. Bayangin 2000 sampai 3000 orang. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah. Nih si Fulan, nih ngajak kita makan. Gitu. Sahabat yang baru mau balik tadi, tepok jidat dia. Ya Allah, orang ngajak Rasul doang kok Rasul jadi ngajak yang lain juga. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, ini cuma anak kambing 1 ekor. Adonannya sedikit, cuma cukup untuk aku, istriku, dan engkau. Gitu. Kita mengajak yang lain, kata Rasul, sudahlah kau pulang, siapkan saja. Akhirnya dia pulang sambil apa bingung gitu nih, gimana nih? Kalau nggak kebagian semua kan bisa ditawur. Orang pada kecewa kan. Sampai di rumah kata istrinya, sudah kau sampaikan kepada Rasulullah bahwa kita ngundang dia makan? Iya sudah. Nah tapi masalahnya apa kata istrinya? Rasulullah ngajak yang lain. Istrinya bengong. Capek deh kata istrinya. Lah orang sebanyak itu mana cukup pak kata istrinya. Ya bagaimana? Bukan saya yang ngajakin, Rasulullah yang ngajak. Terus apa kata Rasulullah? Ya kata Rasulullah pulang aja dia disiapin. Nah disitulah kemudian ada mukjizat Rasulullah SAW juga. Sehingga 2000 orang sampai 3000 orang itu makan, yang dihidangin itu nggak habis. Tapi bawa semangatnya semangat berbagi makanan, sahabat asatif. Bahkan, sahabat asatif yang diperkenalkan, Allah saja memperkenalkan dirinya. Gitu. Allah itu, kan sering di dalam Al-Quran itu, memperkenalkan dirinya. Bukan sebagai pencipta yang sebagai Tuhan yang dengan sesuatu yang selalu yang besar-besar yang kadang tidak sedikit Allah memperkenalkan dirinya itu dengan sesuatu yang sederhana sehingga yang dengan sederhana itu setiap manusia mudah kan mengetahui tentang Allah dengan yang sederhana itu sehingga ketika mudah mengenali Allah dari sesuatu yang sederhana itu maka dia mudah untuk bersyukur, mudah untuk mengenal Allah dan bersyukur kepadanya. Allah tidak memperkenalkan dirinya dengan hal yang hebat-hebat saja. Contoh misalnya apa? Maksud saya sekaligus ini terjelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara salah satunya. Surat Asy-Syu'ara ayat 78 ayat 79. Allah mengatakan kepada kita, "Allazi khalaqani fahuwa yahdin." Jadi Allah memperkenalkan bahwa Dia itu adalah Tuhan, ya. Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan. Jadi di sini kan nabinya berkata, "Allazi khalaqani." Jadi Allah itu adalah Tuhan yang telah menciptakan. Jadi diperkenalkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Dia menciptakan kita. Rabbul alamin. Pencipta alam semesta termasuk diri kita. Dan setelah Dia menciptakan, fahuwa yahdin. Ya kan? Maka kemudian Dia menunjuki aku, memberikan petunjuk kepada. Tapi setelah itu, setelah Dia perkenalkan kebesaran dirinya bahwa Dia pencipta dan juga memberikan petunjuk, lalu apa lagi? Kata nabinya, "Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin." Dan Tuhanku pula, Dialah yang memberi makan dan minum kepada. Jadi Allah bukan hanya diperkenalkan oleh nabinya, di dalam ayat lain Dia memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai pencipta alam semesta yang luar biasa, tapi juga bahkan memperkenalkan atau diperkenalkan dirinya sebagai kan, Tuhan yang memberi makan dan minum. Makan dan minum itu kan aktivitas sehari-hari manusia, sahabat asati. Artinya manusia itu tiap hari ya dia makan dan minum. Artinya untuk mengenal Allah itu nggak sulit gitu. Untuk mengenal Allah itu nggak harus dengan melihat gunung. Untuk mengenal Allah itu nggak harus lihat alam semesta. Untuk mengenal Allah itu nggak harus dengan lihat bintang. Untuk mengenal Allah itu nggak harus dengan lihat yang besar-besar yang kadang-kadang kita tidak mampu melihatnya. Tapi bahkan kita bisa mengenal Allah dari hal-hal yang sehari-hari kita temui dan kita lakukan. Yaitu apa? Makanan. Bahwa makanan yang kita makan itu adalah pemberian dari Allah. Dialah Allah yang Dia memberi makanan kepada kita. Sehingga kita tahu, oh yang ngasih makan saya itu Allah. Sehingga kita kenal Allah
Dan ketika kenal dengan kebaikan yang memberi kita makan setiap hari, dengan itulah kita mudah bersyukur kepada Allah. Jadi Allah saja diperkenalkan dan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang memberi makan. Maka jika kita kemudian menjadi hamba yang mau memberi makan orang lain, berbagi makanan kepada orang lain, sesungguhnya ya kan, kita adalah hamba si pemberi makan yang juga ikut memberi makan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Jadi memberi makan itu adalah salah satu perbuatan dan pekerjaan Allah kepada hamba. Maka ketika kita memberi makan, berbagi makanan kepada orang lain, sesungguhnya kan kita sedang melakukan perbuatan sesuatu yang menjadi bagian dari perbuatan atau yang dilakukan oleh Allah kepada hamba. Allah memberi makan hambanya dan perantaranya adalah melalui kita dengan kita memberi makan kepada orang lain. Masya Allah. Sahabat Asa TV. Sebuah amal yang luar biasa. Sederhana. Simple. Bahkan ya kan, hadis ini sekaligus menjadi dalil. Menjadi dalil yang sahih. Ya. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh banyak sekali orang pada hari ini. Yaitu ketika mereka berbagi makanan di Jumat Berkah. Dan Jumat Berkah itu membagi-bagi makanan. Ya. Dalilnya mana? Salah satunya. Berbagi makanan. Ya. Silahkan mau dilakukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mau dilakukan habis sholat atau sebelum sholat. Mau lakukan pagi, siang, sore. Silahkan. Kapan saja jelas berbagi. Karena itulah amal yang luar biasa. Itulah amal yang kesulitannya ya kan, seperti sesulit mendaki gunung Aqabah yang tentu kemuliaannya ya kan, memiliki kemuliaan yang sangat-sangat tinggi dan balasan yang memiliki balasan. Sahabat Asa TV, jika semua orang punya semangat berbagi makanan, maka insya Allah dan tidak ada lagi orang yang kelaparan di hari itu karena dia mendapat makanan dari orang lain. Itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau akhirnya berlarut dan berlama-lama. Sekali lagi, mudah-mudahan sahabat Asa TV diberikan kesabaran untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Dan saya mohon ampun kepada Allah atas segala hal-hal yang tidak mungkin ada salah lidah, salah kata yang saya lakukan. Dan saya minta maaf jika ada hal yang tidak berkenan bagi sahabat Asa TV dari saya. Dari saya sekian. Atas nama Asa TV, saya Atsal Syah. Mohon maaf. Dan semoga Allah berkahi kita, Allah kumpulkan kita di dalam syurga-Nya. Amin. Ya Allah beralamin. Dan al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.